Pembelajarannya ya. Nah, yang hadir ini udah ada sekitar 20-an orang. Nah, semua tanya, udah banyak guru mata pelajaran lain yang udah memberikan tugas? Udah? Kok pada diam semua? Oke. Nah, ini kayaknya saya udah terlalu lambat ya memberikan tugas. Saya berikan tugas komputer nanti, kerjain di buku tugas saja ya. Kerjain di buku tugas, tugasnya itu adalah carilah mengenai salah satu sosial media yang sering kamu gunakan. Gampang ya, itu yang pertama. Oke, yang sering kamu gunakan, yang cowok ketawa, Twitter. Saya tahu apa maksud kamu. Nanti kita jelaskan, oke? Jelaskan aplikasinya yang kamu pilih, serta kegunaan sosial media tersebut, beserta dampak yang mungkin ditimbulkan oleh sosial media tersebut. Paham sampai situ? Yang maksudnya contoh, kita ulangin. Sosial media boleh sebutin ada apa aja? Oke, Twitter, kemudian ada apa lagi? Facebook, Instagram, kemudian apa lagi? Gimana? Twitter, Instagram, Facebook, apa lagi? TikTok, apa lagi? Oke. Nah, banyak ya, ada Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, tugas kamu cuma cari satu aplikasi yang sering kamu gunakan, dan pasti di sini pasti ada yang sering digunakan ya. Dan saya yakin di antara di sini pasti ada satu sosial media yang pasti dimainkan, mau itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kamu pilih satu, kemudian jelaskan aplikasi yang kamu pilih itu, kemudian berikan dampak yang ditimbulkan oleh sosial media. Yang namanya dampak berarti ada positif, ada yang negatif. Benar ya? Ada yang positif dan ada yang negatif. Kerjakan di dalam buku tugas. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Gampang ya? Semakin panjang jawabannya, semakin bagus nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, so untuk kali ini kayaknya agak was-was, karena ada satu kejadian di kelas 7, bagi rapot kapan? Kemarin. Ada yang ingat kapan bagi rapot kemarin? 2 atau 3 minggu yang lalu ya, benar ya? 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, ada satu orang tua yang kontak saya, yang chat saya, nelpon saya, bukan marah-marah ya, lebih soalnya bertanya, kenapa nilai anaknya saya kasih nilai 50? Oke, siapa di sini yang pernah dapat nilai merah saya kasih? Alasan yang pertama, karena tidak ngerjain tugas. Benar ya? Saya paling gampang cari nilai, asalkan kamu rajin, saya bakalan kasih tambah nilai. Saya bertanya pun, yang sering aktif, saya kasih tambah nilai. Yang kedua, nah udah lewat 2 minggu, 3 minggu anaknya baru ngechat saya, baru telepon saya, kenapa nilai anaknya saya kasih 50? Nah, biasanya kalau guru memberikan tugas itu melalui apa? Yang pertama kerjain di buku tugas, kemudian apa lagi? Google Form, kemudian apalagi nih? Nah, yang ketiga itu biasanya kamu memfoto, kemudian kirim ke Google Drive. Benar ya? Kamu kirim ke Google Drive. So, mau ingatin sama yang udah hadir saat ini, ada 14 ditambah di sini. Kalau belum bagi rapot, tugas kamu jangan kamu hapus. Paham ya? Kalau kamu bagi rapot, sebelum bagi rapot, jangan tugas kamu hapus. Contohnya, saya berikan tugas, dan tugasnya anaknya seperti gini. Oke, tugas anaknya seperti gini, dia menyimpan di Google Drive. Thank you ya, dia menyimpan di Google Drive. Dan jika kamu di posisi saya tanya dulu, biar kelihatan ya. Oke. Nah, di sini belum share screen rupanya. Nah, di sini share screen sudah. Nah, jika kamu di posisi seperti anaknya mengumpulkan tugas, ada 4 file. Si anak mengumpulkan di jam 25 Januari
jam 11 malam. Kita anggap ya jam 11 malam ya. Saya nggak mungkin periksa jawaban kamu di jam segitu ya, benar ya? Nah, kalau kamu di posisi kamu udah ngerjain tugas, tapi filenya tidak ada. Gimana? Bertanya. Gimana? Nah, kalau jawabannya mungkin si anak itu paling sering itu dikerjain kosong, tetapi dikirimkan. Paham ya maksud saya? Diberikan lampiran kosong. Nah, saya sengaja nggak bilang ke muridnya kalau dia membuat seperti gini. Alasannya berarti ini kan dibuat secara sengaja, benar ya? Kan tidak mungkin tugasnya itu diberikan kosong kemudian dikirimkan. Itu salah kamu sendiri. Nah, saya tanya sama anaknya, dia mengerjakan. Tetapi di keesokan harinya dia menghapusnya di Google Drive-nya. Paham ya? Kalau misalnya kamu hapus di Google Drive, itu bakalan hilang juga di Se. Nah, bukan cuma Se, tapi guru mata pelajaran lain. Jangan kasusnya seperti ini lagi, saya bukan marah, saya cuma ingetin. Guru tidak mungkin tahu apa isi file yang telah dihapus seperti gini. Termasuk sama saya, biarpun guru komputer, ini kan file yang kamu minta. Maaf, file yang Anda minta tidak ada. Kan nggak mungkin saya periksa di jam 11 malam, di keesokan harinya kamu hapus. Oke, ini nge-lag. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau ada tugas, mau ini pun tugas nanti kamu foto, kamu kirim ke Google Drive, jangan dihapus sebelum bagi rapot. Nah, karena supaya tidak ada kemunculan seperti ini lagi. Oke, boleh ya? Gampang ya. Mungkin hanya 4 foto. Satu foto kita anggap aja deh 4 megabyte. Penyimpanan handphone kamu itu di zaman sekarang mungkin dari 64 giga sampai 256 giga, benar ya? Ada nggak di sini yang penyimpanan handphonenya cuma 32 giga? Atau nggak tahu nih handphone kamu berapa giga penyimpanannya? Ada yang tahu berapa giga penyimpanan handphonenya? Oke, nggak boleh ngetik aja sah. Nah, ini untuk saat ini saya buat dulu, kamu kerjain di buku tugas saja ya, biar nanti kita agak aman dulu. Saya nggak mungkin terus-terusan jumpa kepala sekolah karena kayak gini. Sebenarnya ini kesalahan kamu ya. Kesalahan kamu karena ini kamu langsung hapus. Saya mau lihat dulu nih. Oke, ini tugasnya. Dan yang lain juga sama nih. Saya nggak bilang cuma si temannya ini, tetapi nggak tahu kenapa di kelas 7 kemarin kayak gitu semua. Nah, filenya udah dihapusnya di dalam Google Drive. Nah, ini ya, biasanya saya kasih nilai 50 jika tidak mengerjakan. Oke, untuk kali ini jangan ada alasan tidak mengerjakan tugasnya karena di sini tugasnya tulis tangan. Ada nggak di sini yang nggak bisa nulis? Nggak ada ya, semua udah bisa ya. Saya sampai sekarang dari kelas sengajar dari SD sampai SMP, alasan yang pertama kalau misalnya saya suruh kerjain tugas, tidak mengerti bagaimana membuat PDF, tidak mengerti bagaimana mengetik di Microsoft Word, Google Docs, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kali ini, tugas yang saya berikan itu jangan tidak dikerjain ya. Oke, bentar ya. Oke, untuk sampai saat ini, ada yang mau ditanyain tentang tugasnya yang saya berikan? Enggak ada ya. Nah, untuk jadwal tugasnya 1 minggu dari sekarang dan paling late kumpul di jam 12 malam. Kita lanjut materi kita ya. Nah, ini materi kita kemarin, dampak media sosial. Ini anak laki-laki dari tadi ada ngomong-ngomong ya soal Twitter, ada Bigo dan lain sebagainya. Itu memang udah hal yang biasa. Saya bukan mau mendukung si cowok ya, itu memang aplikasi yang memang diciptakan untuk seperti gitu. Paham ya maksud saya? Nah, tetapi di sini nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya seperti gini.
kita akan bahas yaitu namanya itu adalah dampak sosial media. Nah, salah satunya itu adalah pornografi. Di sekarang, oke, nih, di sekarang ini banyak sekali yang kita tahu ya, sosial media itu banyak dan sangat gampang untuk mendapatinya. Dan minim sekali pembelajaran tentang seks. Benar ya? Oke. Memang ya, ini banyak yang ketawa, tapi beneran. Di luar negeri, dari sejak SD mereka sudah diajarin tentang yang namanya edukasi seks. Oke? Dan jangan di sini terjadi. Jangan sampai terjadi hal seperti begitu. Oke, tapi ini nanti kita bahas, di sini bukan vulgar. Memang ini harus kita pelajarin. Untuk perempuan supaya gimana menjaga diri, untuk laki-laki supaya menahan nafsunya. Pahami ya? Nah, itu dua hal yang sangat harus kita pelajarin. Nih, sekali lagi saya bilang di sini saya bukan otak ngeres atau gimana, tapi memang perlu kita tahakin. Setelah kamu sudah terjerumus ke sana, kita lihat aja gimana sih dari pendapat-pendapat orang lain dan gimana selanjutnya. Nah, ini kita mulai lagi. Di minggu lalu kita udah belajar ya. Kita di minggu lalu udah belajar, ini kita belajar yaitu adalah perkembangan media sosial. Kita udah belajar tentang Friendster. Nah, aplikasi Friendster ini adalah aplikasi untuk cari jodoh di zaman-zaman kemarin. Bukan di zaman kamu ya. Di sini kalau kamu lihat ada yang namanya berapa sih usianya. Nah, ini ada fotonya, ada nampak dia female. Membernya sejak kapan, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Dan di sini adalah hobi. Nah, mulai dari website seperti gini, muncullah website-website yang lain atau aplikasi yang lain. Ada yang tahu aplikasi-aplikasi cari jodoh zaman sekarang? Ayo, coba jujur aja nih. Bahwa perempuan laki-laki pasti tahu ya. Yang pertama itu aplikasi cari jodoh itu, tapi jangan dipakai ya. Untuk yang kamu beneran mau serius, yaitu ada Tinder. Oke, ada Tinder. Dan zaman sekarang di TikTok atau sosial media kita sering lihat ya orang Indonesia pacarnya orang bule. Benar ya? Mau itu perempuan dapat suaminya atau pacarnya orang bule, atau laki-laki yang jelek hitam kemarin sempat viral tapi dapat orang Rusia yang cantiknya bukan main perempuan ya. Ada yang tahu? Sempat diundang juga ke TV-TV. Nah, itu adalah hal perkembangan zaman yang tidak bisa kita ikutin terus-menerus. Sebagai contoh, ini ada aplikasi. Nah, ini pembelajaran kita. Oke, jangan dikasih tahu dong, Felis. Oke, nah di sini sebagai contoh nih, ingat, ini pembelajaran kita menarik, tapi ambil kesimpulannya yang positif. Jangan yang negatif. Sebagai contoh adalah handphone. iPhone 13 Pro Max ini masih keluaran baru atau udah lama? Kalau saya tanya. Keluaran terbaru ya, iPhone 13 Pro Max adalah keluaran terbaru. Dan sebelum keluar pun atau baru keluar pun sudah muncul atau banyak sekali booming-boomingnya itu info gimana sih iPhone 14 Pro Max yang terbaru lagi. Nah itu ya, 13 aja baru keluar. Tetapi sudah muncul bocorannya gimana sih iPhone 14 Pro Max dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh perkembangan zaman. Yang kedua, di sosial media itu banyak sekali informasi. Sebagai contoh, udah tahu ada COVID varian terbaru lagi? Ada yang tahu? Dan katanya lebih mengerikan. Katanya, saya nggak tahu gimana caranya. Yaitu gabungan antara Delta sama Omicron. Disingkat Deltacron. Decron atau Deltacron, saya nggak tahu. Banyak ya variannya ya, seperti es krim ya. Tapi memang kayak gitulah kenyataannya. Saya udah bilang kemarin Omicron. Biasanya diplesetin jadi Omicron. Habis omnya, muncul tantenya. Habis tantenya, muncullah anaknya dari om sama si tante. Rupanya ini gabungan beneran. Omnya itu si Omicron, tantenya istrinya adalah si Delta. Nah, habis itu nggak tahu lagi gimana selanjutnya. Makanya saya sempat heran tadi, wow banyak yang datang saat ini ya. Dari 2 ke 12 orang. Naik sekitar 6 kali lipat, tapi ya memang gitu. Kita lanjut pembelajarannya ya. Kita bahas perkembangan sosial media. Ini ada aplikasi untuk cari jodoh, dari namanya aja udah tahu, Friendster. Nah, kemudian ada, ya, Matthew? Gimana?
Satu pesan. Pesannya? Jangan cari jodoh di aplikasi apapun. Oke. Ada semua. Banyak penipuan. Oke, biasanya itu disebut sebagai kodi ya, benar ya. Nah, kata temannya itu juga benar. Ada cowok yang ngaku-ngaku jadi perempuan. Alasannya itu adalah untuk menipu. Yang kedua, banyak perempuan yang pakai efek ketika jumpain rupanya burik. Nah, ini saya nggak nyalain ya, tapi memang gunanya seperti contoh, efek itu gunanya memang untuk mempercantik, benar ya? Sama seperti makeup. Nah, kalau kita sudah pintar belajar makeup untuk anak perempuan, saya tanya, udah ada yang pernah belajar makeup? Udah mulai, benar ya? Guna makeup itu adalah untuk mempercantik diri. Nah, tapi banyak sekali jika misalnya di TikTok itu ya, contoh ya, saya bilangnya pengguna ya, saya bilang pengguna TikTok bukan pemain TikTok, paham ya maksudnya? Beda pengguna sama pemain. Kita pengguna TikTok ada seorang biasanya di orang Chinese, di orang Taiwan atau Cina sana, dari mukanya yang jelek tiba-tiba bisa jadi cantik. Dan banyak sekali yang dihujat-hujat. Kenapa sih dihujat? Ya memang kan guna makeup itu adalah untuk mempercantik diri. Oke, nah jadi di sini sekali lagi saya bilang, saya nggak nyaranin jika kamu memang mau niatnya berpacaran, jangan dari ketemu online seperti gini. Kebanyakan penipuan. Nah, oke. Kita lanjut. Ini ada LinkedIn. Nah, kalau ini setelah kamu tamat SMP bakalan ke SMA. Setelah SMA kamu mau kuliah atau kerja atau kuliah sambil kerja. Ini website adalah untuk melihat usaha-usaha kamu. Contohnya kamu mau pengen usaha ini dong. Nah, di sini ada muncul sekali orang-orang yang misalnya kamu mau usaha yaitu ayam penyet. Contohnya ya ayam penyet, ayam geprek kan sekarang udah menjamur kemana-mana ya, benar ya. Dan harganya pun murah. Di sini ada banyak sekali. Siapa sih yang sukses di bidang itu? Gimana sih caranya? Di sini kamu bisa cari. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini dia contohnya ya. Ini ada satu orang yang menjelaskan nih gimana sih cara untuk memfoto dan lain sebagainya. Senior manager. Nah, di bank. Nah, dia menjelaskan gimana sih sehari-harinya di bank dan lain sebagainya. Nah, ini ada Facebook. Facebook zaman dulu digunakan sosial media untuk seperti gini. Ini ada Facebook Story. Kemudian kita bisa kirim gambar, buat video, dan lain sebagainya. Kalau di zaman sekarang, Facebook sudah berubah alih. Berubah alih menjadi yaitu namanya, maksudnya berubah alih, memang Meta namanya, tapi fungsinya berubah alih menjadi rata-rata akun jualan. Benar nggak? Nah, di Facebook itu bukan lagi sosial media untuk kesombongan diri. Aku lagi di sini nih, ada foto-fotonya, ada video, contohnya lagi di kebun binatang, jumpa sama saudaranya gitu contohnya kan. Nah, dan di sini sekarang Facebook berubah alih dan rata-rata untuk jualan. Bahkan contohnya saya pernah kedapatan di situ lihat foto, ada jual motor tanpa surat. Nah, tanpa surat ada STNK atau buku hitamnya, berarti hanya motornya doang, berarti itu motor curian atau gimana ya. Dan yang kemudian si Facebook ini juga bisa menjadi hanya akun game saja. Benar ya? Akun Facebook ini kita bisa kaitkan ke dalam akun game. Dan sudah banyak berkurang pengguna si Facebook ini. Kita lanjut. Ada yang pernah pakai BBM? Oke, di zaman kamu belum ada ya. Nah, dari zamannya perkembangan zaman dari BBM inilah baru muncul yang namanya itu adalah Line, baru muncul yang namanya itu adalah WA. Dan kamu tahu nggak kenapa BBM yang dari zaman dulu ini paling populer sekarang mati? Ada yang tahu alasannya? Oke, yang bisa saya kasih tambah nilai plus 5. Gimana? Kenapa BBM mati? Kenapa kalah dari Line dan WA? Ayo, padahal BBM ibaratnya itu sudah di atas angin deh, susah banget untuk dikalahin, tapi sekarang sudah mulai kalah. Nah, setelah muncul BBM, Line yang merajain. Setelah Line, baru ke WA. Nah, ada yang bisa jelasin? Karena nggak bisa video call, yang lain salah, belum tepat. Alasannya itu adalah dia menjual programnya.
Dia menjual programnya, dijual dengan harga tinggi, dan dibelilah dengan seseorang, maka muncullah Line dan WA. Paham nggak maksud saya? Nah, dia menjual aplikasinya. Makanya si BBM ini langsung turun dan programnya itu diubah, makanya muncullah sekarang aplikasi seperti Line, WA, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal ya, dari di atas angin menjadi seperti gini. Dan si Line ini, dulu sejaman ini memakai Line, ada banyak sekali stiker, kemudian temanya bisa kita ganti, dan lain sebagainya. Sekarang berubah ke WA. Nah, dan kita nggak tahu perkembangan zaman selanjutnya gimana. Habis WA ada aplikasi apa lagi? Untuk selanjutnya kita lihat saja. Kita lihat atau kamu yang buat. Jika kamu berhasil membuat seperti gini, kamu ibaratnya cuman goyang-goyang kaki pun bisa dapat duit. Oke, ini adalah contoh BBM-nya. Invite adik aku nih, ini PIN-nya gini-gini. Nah, kemudian di P. Dari P itu, ping. P itu adalah ping, itu berasal dari BBM. Dan sampai sekarang masih terbawa-bawa ke zaman sekarang ya. Nih, lagi sakit. Nggak pakai. Oke, nah ini contohnya ya dari sinilah. Maka dari sini kita bisa lihat status, dan BBM ini ada kekurangannya dan sangat fatal, yaitu jika misalnya kita lagi mendengarkan lagu, dia bakalan masuk ke sini. Dengar lagu, kita lagi buka apa, dia langsung masuk ke history dan bisa kita lihat, dan bisa dilihat sama teman-teman kita. Nah, ini saya bilang ya salah satu contohnya ya, paham ya? Nah, pernah satu kasus waktu SMP, teman saya lagi nonton film yang kayak gitu-gitu, dia di-add-nya wali kelas, dan ketawa di sini, dan dipanggil. Paham ya maksud saya? Nah, jadi ini adalah salah satu memang perkembangan zaman ya. Ya, di dalam setiap aplikasi itu pasti ada minus dan positifnya. Sama kayak di diri kamu, tidak mungkin hanya kekurangan yang kamu punya, pasti paling tidak satu kelebihan. Satu kelebihan seperti sebanyak kekurangannya, kelebihannya cuma satu, berat badan. Oke, kita lanjut. Ini ada YouTube. Nah, di YouTube pun banyak sekali perkembangannya. Oke, ini adalah mulai dari tampilannya saja kita lihat ini berbeda. Dari bagian ininya sudah kelihatan ya. Nah, dari bagian ikonnya ini kelihatan, yang ini kotak, yang ini bulat. Nah, ini salah satunya, dan tampilannya itu sekarang lebih ke minimalis. Dibuat lebih sederhana. Kita lanjut lagi. Saya hanya menjelaskan gini-gini aja ya, perbandingannya. Jadi nanti tugas kamu seperti gini, apa sih aplikasi yang sering kamu gunakan, kamu jelaskan kelebihan dan kekurangannya, kenapa kamu memakainya, kamu jelaskan saja. Saya lebih menilai yang kamu menjawab dengan jawaban kamu sendiri, bukan dari Google. Paham ya? Kamu menjawab pakai pikiran kamu sendiri, itu saya lebih terima. Oke? Nah, ini Twitter. Twitter ini sama kayak Telegram. Saking bebasnya, banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak diakses, tapi menjadi bisa kita akses. Paham sampai situ? Paham ya? Nah, sekali lagi saya bilang, Twitter sama Telegram itu hampir sama. Saking bebasnya kita bisa mengakses yang tidak sesuai dengan umur. Oke, nah dari sini saya bilang untuk laki-laki dan perempuan, coba tahan dirinya. Jangan karena kepo kamu melihat hal yang tidak-tidak. Seperti contoh ya, dalam hal pacaran juga sama nih, udah dikasih kebebasan, kamu minta nih sosial medianya, minta Instagramnya. Yang sebelum pacaran, misalnya dia lagi cari gebetan, habis itu setelah kamu lihat jadi berantem sama pacarnya. Nah itu ya, contoh nih, Matthew ada gebetannya di kemarin, kemudian sekarang udah punya pacar, nah itu padahal gebetannya di tahun lalu. Karena dikasih sosial medianya sama perempuannya, sama pacarnya, yang sudah tahun lalu pun diberantamin. Paham ya maksudnya ya? Nah diajak berantem, ini kenapa sih, siapa sih ini, kok ini pula yang kamu bilang, ini aku lebih cantik loh daripada dia. Itu gitu ya, biasanya memang gitu. Nah, saya bukan nyombongin. Kamu kelas 8,
Saya juga udah banyak, bukan banyak ya, sudah 8 tahun pacaran. Oke, berarti dari kamu kelas 1 SD dan sampai sekarang, dan banyak sekali hal-hal yang tidak perlu diberantemin, tapi diberantemin alasan biasanya perempuan, atau di TikTok itu katanya lebih enak berantem daripada baikan, karena banyak topiknya dan lain sebagainya. Nah itu saya nggak tahu ya kenapa seperti itu, dan biasanya kalau untuk anak laki-laki seperti saya contohnya, kalau misalnya udah memang niatnya mau pacaran, berantem, untuk cowok biasanya menghilang, main game sama kawan atau pergi nongkrong dan lain sebagainya. Jadi perempuannya dianggurin, contohnya. Tapi kamu lihat aja nanti gimana untuk pasangan kamu. Untuk sekarang mungkin masih belum ya. Mungkin masih belum, nanti kamu lihat. Nah, ini salah satu contohnya tadi Twitter. Nih, bisa di-retweet, bisa dijadikan favorit. Nah, rahasia gue untuk berturut-turut 5 tahun menang lomba makan kerupuk adalah latihan disiplin kelaparan. Oke. Nah, siapa di sini yang nggak kenal Raditya Dika? Semua kenal? Kenal ya. Dia lebih dikenal sebagai stand up, bukan sebagai artis. Nah, dan pembuat film. Kalau kita lihat di sini ada reply, ada retweet. Nah, retweet ini adalah kita membuat kembali masuk ke status kita, atau seperti contoh di Instagram atau Facebook kita mau memposting sesuatu, kita bisa nge-tag orang lain. Nah, itu ya, itu artinya itu retweet. Atau ke favorit, ini sama juga seperti di Instagram, kita bisa simpan masuk ke handphone kita, di Instagram kita. Oke, saya dari tadi ngomong panjang lebar dari les 1 sampai sekarang. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau ada misalnya sesuatu kejadian atau histori kamu, cerita kamu dari aplikasi-aplikasi yang ada, boleh diceritain yuk. Kita ini cerita-cerita enak aja nih. Yang penting sudah sampai tentang gimana sih perkembangan zaman. Ada yang mau ditanyain? Nih. Ada? Dari yang offline, dari yang hadir saat ini, ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau bercerita? Ayo cerita-cerita. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Nggak terasa, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, nih. Untuk WhatsApp, ini ada perbedaan antara yang lama sama yang baru, dan lain sebagainya. Ini saya nggak tahu, nggak usah jelasin. Nah, ini saya tanya kemarin, ini aplikasi apa? Ayo. Ayo, di minggu lalu saya tanya nih, yang bisa saya kasih tambah nilai kemarin. Ada yang masih ingat ini aplikasi apa? Ayo dong, saya kasih tambah nilai lagi plus 2 yang tahu. Udah minggu lalu kita bahas, tapi gak ada yang tahu juga ya. Oke, Patrick yang benar, wah banyak ya, udah benar ya. Ini adalah aplikasi Pet dan sudah tutup. Oke, ini adalah aplikasi Pet dan sudah tutup. Nah, ini yang menjelaskan aku lagi sama ini nih, lagi di sini. Nah, ini ada bukti fotonya. Ini lebih ke kayak story di WA atau story Instagram ya. Kita bisa memposting seperti gini, lagi nonton apa, dengerin lagu apa, dan lain sebagainya. Kenapa tutup? Ya tanya aja dong. Nah, ini Snapchat. Nah, ini Snapchat ya, benar ya? Snapchat nggak ini? Benar ya? Nah, di luar negeri Snapchat sangat terkenal. Kenapa masuk Indonesia nggak terkenal? Ada yang tahu? Yang kedua, seperti Grab, tahu ya Grab ya, di Indonesia sangat terkenal, tetapi di luar lebih terkenal apa namanya serupa. Nah, Uber. Nah, Indonesia Uber yang tidak terkenal, Grab yang terkenal, di luar negeri malah terbaring. So, kalau main Twitter bukan untuk personal gitu ya, kayaknya aku mau buat. Maksudnya gimana nih, Felis? Bukan untuk personal gitu, kayak aku membaca akun SBT itu boleh. Nah, boleh. Jadi ini tugasnya itu lebih ke bagian cerita ya, kami ya lebih ke bagian cerita. Kamu sukanya pakai aplikasi apa? Kenapa kamu suka? Terus kamu jelasin apa sih kelebihannya menurut kamu? Apa kekurangannya menurut kamu? Catatannya semakin panjang dibuat, semakin banyak ceritanya, semakin bagus nilainya. Oke, saya sudah lama belajar komputer, saya tahu yang mana dari Google, yang mana tidak. Saya paling senang kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang memang jawabannya sendiri ya, itu dia mencurahkan isi hatinya dan lain sebagainya.
Nah, ini ada aplikasi Snapchat. Oke, berarti ngarang kan bukan ngarang, lebih ke cerita. Mengarang sama cerita beda ya. Mengarang itu berarti ya bisa ditambahin bumbu-bumbu kebohongan dan lain sebagainya. Oke, di Snapchat. Nah, ini Instagram. Oke, nah di Instagram ini zaman dulu kali ya. Ada yang punya Instagram di sini? Oke, ada yang punya. Semua ada saling berteman satu sama lain. Kenapa tidak ada yang berteman nih? Nah, ini kita udah bahas kemarin ya. Kenapa tidak berteman antara satu dengan yang lainnya? Alasan yang pertama katanya karena malu, followingnya lebih banyak daripada followersnya. Lebih banyak yang saya ikutin daripada yang mengikutin saya. Nah, di zaman sekarang itu sangat banyak sekali kalau kita main sosial media itu, misalnya dengan harga 10.000 dapat followers gini, benar ya? Nah, dan sekarang itu gampang banget dapat followers. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan dapat like banyak dan lain sebagainya, dan sampai pernah pakai. Oke, followersnya kemarin itu 1000-an, tetapi yang like foto saya sampai 1000-an juga. Percaya nggak? Nah, itu memang adalah salah satu contoh kelebihannya ya. Kelebihan si sosial media ini banyak sekali bot-botnya atau robot-robotnya yang bisa menyuntiknya. Nah, misalnya nih, followersnya 692. Sekali posting yang like bisa sampai 1000-an, 2000-an. Yaitu tadi pakai aplikasi robot untuk yang nge-like, dan sekarang untuk beli followers pun gampang banget. So, di sini yang berteman di Instagram sama Filbert Tanapa sama James ya. Oke, nah itu adalah salah satu contoh ya yang berteman sama saya. Nah, di Instagram ini kita bisa lihat yang namanya ini sekarang apa nih? Yang sering pakai nih. Apa nama dari yang muncul seperti gini bulat-bulat nih? Ayo. Nah, ini biasa disebut sebagai story-nya atau Snapgram ya, atau Snapgram-nya yang muncul, dan bahkan ada yang namanya Instagram Shop, dan ini adalah IG Reels. Kita tanpa follow pun, nah dia bakalan muncul videonya. Ini jangan fokus sininya ya, fokus ke sininya ya. Jangan, memang anak cowok ini zaman sekarang ini ya. Ini saya bilang nih, Instagram Reel ini mengikuti TikTok. Mengikuti TikTok tanpa kita follow pun, dia bakalan bisa muncul. Nah, memang sekarang ini banyak sekali yang berlomba-lomba dalam hal seperti gini. Instagram yang dulunya dipakai buat sosial media, sekarang menjadi Instagram Shop. Nah, kita nggak tahu gimana perkembangan zaman selanjutnya. Kita lanjut lagi. Wow, banyak sekali ya. Oke, boleh juga. Saya tugasnya di beberapa kalimatnya, boleh nggak membandingkan sosmed yang kita bahas sama aplikasi lain, misalnya TikTok sama YouTube. Boleh, kamu boleh bercerita di situ. Semakin bagus kamu jawab, semakin bagus nilainya. Kan nggak mungkin ya nilainya itu cuma satu baris tapi nilainya bagus. Nggak mungkin, jadi di situ kamu banyak sekali cerita. Dan seperti tadi yang saya bilang, aplikasi seperti Instagram, TikTok, Twitter, Telegram itu banyak sekali, terlalu bebas. Hal yang seharusnya tidak dilihat bisa kita lihat. Nah, ini ada aplikasi TikTok yang sekarang joget-joget gini lah dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, di aplikasi TikTok itu banyak sekali ilmu-ilmu lainnya, seperti memasak, makeup, ngedrift. Oke, tapi memang lebih banyak hal negatifnya ya. Yang joget-joget, nunjukin bokong dan lain sebagainya, memang itu adalah hal benar ya. Itu memang kita nggak bisa hindari, benar ya. Tanpa kita follow pun, tanpa kita like, dia bakalan langsung muncul seperti gitu. Nah, kalau saya tanya dulu nih. Oke, nah saya mau tanya nih, TikTok ini yang buat siapa? Orang luar ya? Orang luar ya? Budaya orang luar sama orang Indonesia beda atau sama? Hampir mirip. Kayaknya beda ya, beda jauh ya. Beda jauh orang Indonesia sama orang luar. Seperti contoh, orang luar di usia 17 tahun sudah boleh pacaran satu rumah. Itulah memang sudah dianggap sudah dewasa.
Nah, ini kita kan berbagi info aja ya, berbagi pengetahuan. Kalau di Indonesia, jika seperti gitu, apa yang terjadi? Dikerumuni massa, dipukulin, ditumbukin, ditunjangin. Benar nggak? Kita fokus belajar dulu. Oke. Nah, itu sebagai salah satu contohnya ya. Dan nama biasanya itu adalah kumpul kebo. Ada yang pernah dengar? Namanya itu adalah kumpul kebo yang tidak suami istri, tetapi dalam suatu rumah itu disebut kumpul kebo. Dan kenapa TikTok itu muncul sisa seperti yang tadi yang saya bilang, joget-joget gak benar, nampakin ininya, itunya, ya karena memang itu budayanya orang luar. Kita yang memakai aplikasi orang luar. Benar ya? Nah, dan di dalam seperti aplikasi seperti gini, yang paling sering kita like, algoritmanya itu bakalan itu terus yang muncul. Sama tadi yang seperti saya bilang di Instagram. Jika kamu sering nge-like foto-foto cewek, di bagian history pencarian kamu itu yang muncul cewek semua itu. Kalau nggak percaya, berani nggak buktikan contohnya yang pakai handphone, di bagian pencariannya itu bakalan muncul itu contohnya ada cewek-cewek juga yang sering kita like. Kalau kamu sering mencari orang yang pakai makeup, maka mencari yang pakai makeup. Seperti contoh, saya nggak malu ya. Nah, kalau di Punyasa lebih banyak tentang motor sama mobil. Kenapa? Karena memang ini yang paling sering se-like. Nah, atau yang biasanya tentang gym kayak gini. Nah, kalau kamu nih untuk anak cowok, kalau kamu sering nge-follow atau nge-like bakalan gitu untuk anak perempuan yang sering mau belajar masak, maka yang muncul di sini adalah belajar masak semua. Benar atau salah? Kalau nggak percaya coba lihat handphonenya. Itu disebut juga sebagai algoritmanya. Yang paling sering kita like, yang paling sering kita beli, yang kita lihat itu yang akan muncul. Oke, saking panjang cerita nggak pernah jadi. Oke, nah ini Oke, nah ini kita sampai di sini dulu, udah lewat semenit rupanya ya. Sampai di sini dulu, kita berjumpa di minggu depan. Jangan lupa kerjain tugasnya dan bye-bye.